Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, channel di mana kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri, Doni Pareji Ashar, sebagai legal konsultan di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Saat ini sedang hangat-hangatnya berita tentang pernikahan Maudy Ayunda dan Jessie Choi yang dilaksanakan di Indonesia. Maudy Ayunda yang merupakan WNI menikah dengan Jess yang merupakan warga negara Korea Selatan. Apakah WNI dari Maudy Ayunda setelah status sebagai istri yang sah akan hilang dan menjadi warga negara asing? Padahal Maudy Ayunda menikah di Indonesia. Bagaimana prosedurnya mengajukan pernikahan beda warga negara? Untuk penonton channel Kelas Hukum, saksikan dan simak video pada kesempatan kali ini. Tonton video sampai akhir ya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah sebagai berikut. Ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Singkatnya, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku telah dipenuhi oleh pihak masing-masing. Syarat-syarat perkawinan terdiri atas 3, yaitu pemberitahuan, penelitian, dan pengumuman. Pemberitahuan ialah setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya secara tertulis atau lisan kepada pejabat pencatat perkawinan setempat selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan pada kantor urusan agama. Sedangkan oleh mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan pada kantor catatan sipil. Penelitian ialah pegawai pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya untuk memenuhi persyaratan tersebut. Pengumuman ialah setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, kemudian dilakukan pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman ini dilakukan dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang mudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan atas perkawinan yang akan berlangsung apabila bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah hari 10 sejak adanya pengumuman, maka perkawinan baru dapat dilaksanakan. Perkawinan dilangsungkan menurut tata cara yang ditentukan dalam agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan dan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan 2 orang saksi. Setelah perkawinan selesai dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, begitu pula dengan pegawai pencatat perkawinan, 2 orang saksi yang hadir dan wali nikah atau yang mewakilinya, dan penandatanganan ini perkawinan telah tercatat secara resmi. Persoalan lainnya yang mesti Anda perhatikan jika hendak melaksanakan perkawinan campuran adalah mengenai persoalan kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya. Kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Tapi, jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, ia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman kelas hukum dapat memahami tentang prosedur pernikahan beda kewarganegaraan di Indonesia. Jadi, tetap nantikan video edukasi lainnya di channel Kelas Hukum. Sekian edukasi singkat bagi teman-teman kelas hukum agar dapat berhati-hati dalam bertindak. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.